Saya perkenalkan, nama saya Wilastio. Saya yang breeder putu Yogolok tentang merpati kupu-kupu Iplik Mataraman Yogyakarta. Di sini saya ada dua jenis Mataraman yang saya pelihara, yaitu dengan warna hitam dan warna bues. Untuk karakternya nanti berbeda-beda gaya terbangnya. Untuk putu Yogolok ini beralamat di Tangkil RT 4 Sri Hardono Gundong Bantul Yogyakarta. Ya, awalnya saya dulu dari 2016 itu kenal dengan teman saya tertarik dengan merpati ini, dan waktu itu belum banyak yang jual. Saya pesan teman saya dengan harga standar lah dulu. Kualitasnya juga berbeda-beda dari postur itu katurangganya. Jadi berawal dari itu saya hobi, terus saya coba-coba, saya posting dan ada yang tertarik, dan sampai saat ini saya masih menekuni di merpati kupu-kupu Mataraman ini. Ya lumayan bisa untuk ganti beli jagung. Intinya di situ. Kalau biasanya banyak teman-teman yang tanya itu, saya sering posting juga di media sosial seperti Instagram, Facebook itu banyak yang tanya dari nanti piye mandiri, remaja sampai induk itu sering. Ya saya mulai banyak itu di 2018. Saya buatkan kandang breeding ini, dan saya sekitar ada 50 pasang ada itu. Dulu dari biaya itu juga banyak ya, alhamdulillah pakannya enggak rogoh kocek dalam. Dari hasil ini belikan makanan ini. Untuk penjualan sendiri dulu banyak yang di sini lihat gaya terbangnya yang daerah sini, tapi kalau yang di luar di daerah Kalimantan, Samarinda biasanya cuma lihat dari video aja. Terus yang Jakarta, yang Jawa Timur ada juga. Di sini saya tertarik memelihara merpati kupu-kupu Iplik Mataraman. Itu dulu sebelumnya saya pernah ke merpati yang kolong kalau sekarang, tapi kan banyak menyita waktu untuk saya sendiri. Jadi untuk ini merpati kupu-kupu Mataraman ini terbangnya kan kupu-kupu, jadi nggak harus digabur istilahnya. Jadi saya itu tertarik sudah lama, sejak kecil sudah pernah pelihara. Jadi dilihat dari gaya terbang dan karakternya itu ada seninya. Jadi dia cuma di daerah sini aja, nggak sampai terbang jauh, jadi bisa kita lihat di sekitaran lingkungan rumah saja. Saya pelihara merpati Mataraman ini sudah dari 2016 sampai saat ini. Asal merpati Mataraman itu dulu itu yang banyak memelihara atau breeding itu di daerah dekat Sungai Progo, antara Kulon Progo sama Serandaan. Tapi sekarang sudah banyak di daerah Pundong sini juga yang memelihara Mataraman. Jadi jenis Mataraman itu merpati asli Jogja, belum di crash dengan merpati lain, jadi masih murni dari segi kepala, mata, paruh, jambulnya pun beda untuk yang Mataraman sendiri. Jadi kalau saat dipegang bulu ekornya itu mekar. Ini nanti pengaruh di terbangnya. Jadi gaya terbangnya itu kuku dan ekornya nggak potong, bisa seperti kipas kayak gini. Jadi ya kalau saya sendiri sudah sering melihat, jadi istimewanya di situ. Dan untuk paruh sendiri itu ada yang
istilahnya beras. Kalau beras itu kan pendek, ada juga yang panjang, dan hidungnya ada yang putih, ada yang hitam. Untuk mata ada yang merah. Untuk kaki sendiri nanti yang kering. Setelah kering itu ada putih-putihnya, itu nanti pengaruh di karakter terbangnya. Untuk jenis warnanya sendiri ada bermacam-macam untuk Mataraman, tapi untuk pakemnya Mataraman itu dengan merpati yang lain beda. Jadi untuk Mataraman ada jenis hitam, brues, megan ada, plantong ada, hitam selap ada. Nanti untuk membedakan Mataraman sama yang lain dari segi postur badan atau katurangan, seperti itu. Jadi untuk Mataraman itu nanti seperti yang saya terangkan tadi, dari segi kepalanya ini, kalau seperti ini jambe namanya. Nah, itu nanti karakter terbangnya beda. Dia biasanya lebih kuat, lebih lama untuk terbangnya. Jadi untuk warna hitam itu kebanyakan, kalau saya yang kepalanya jambe, tapi ada juga yang buluk, istilahnya buluk itu agak bulat. Itu untuk yang warna brues itu putihnya Mataraman. Merpati kupu-kupu Mataraman putih itu adanya brues, kalau yang polos tidak ada. Untuk warna pakemnya merpati kupu-kupu Mataram Yogyakarta itu hitam dan brues. Nah, untuk jenis brues sendiri Mataram seperti ini. Di kepala ada warnanya, tapi di bulu badan sampai ekor putih bersih. Ada juga yang kotor, tapi ini pas kebetulan dapat yang bersih. Jadi kelar marik, dan di matanya pun merah. Ini betina, paruhnya agak panjang. Untuk yang jantan biasanya lebih pendek, seperti itu. Jadi untuk karakter terbangnya, kalau hitam itu biasanya tidak lama, tapi untuk gaya terbangnya asik kalau ditonton. Tapi untuk gue sendiri itu bisa berjam-jam dan nitik, biasanya seperti itu. Jadi untuk saya sendiri biasanya kalau pas saya terbangkan itu mesti ada hitam dan brues supaya lebih lama untuk terbangnya. Itu bisa sampai sekitaran 2 jam paling lama, bahkan sampai lebih. Pernah dulu sampai pulang pagi, entah nginep kemana. Ya, jadi di sini untuk memilih merpati kupu-kupu iblis Mataraman yang masih ori itu nanti dilihat dari segi kepala dan paruh dan hidungnya. Kalau untuk menurut saya sendiri, kalau saya milih merpati ini ya nanti yang paruhnya pendek, hidungnya yang tipis, untuk kepalanya yang jambe, dan matanya hitam. Dari segi badan nanti yang buntet, tidak terlalu panjang, itu nanti pengaruh di gaya terbang. Dan merpati itu sendiri kalau dipegang itu napas, itu nanti mudah-mudahan seperti harapan. Jadi kadang untuk sayap sendiri yang larnya dan bitingan sayapnya itu agak yang kecil seperti itu, dan kakinya kering. Jadi ini seperti ini yang saya punya. Ini sudah saya coba terbangkan, pernah mampu 2 jam, pernah mampu nginep juga, ini pulang pagi. Sudah. Ya, untuk gaya terbang kalau saya sih masih tetap seneng yang hitam dari kepakan sayap itu. Kalau ngasih warna yang lain boleh juga, tapi jangan terlalu banyak seperti dalam
10 ekor terbang itu biasanya kalau saya cuma tak kasih sepasang, jadi supaya betah sampai itu tadi 2 jam ya. Untuk terbang sendiri 2 jam atau kurang itu pengaruh juga di cuaca, sebenarnya seperti itu. Jadi tidak nanti dari saya ada yang minat saya kirim di sana nanti terus terbang lama 2 jam, enggak. Jadi nanti penyesuaian dulu, tetap melatih dulu, nanti akan melihat hasilnya. Paling lama itu sekitar 1 minggu untuk melatihnya. Untuk breeding saya 1 gen aja, tidak pernah saya silangkan untuk mendapatkan hasil terbang yang bagus dari ciri khas merpati kupu-kupu Mataraman supaya tidak punah. Jadi ya istilahnya gini, tidak saya babukan juga supaya tetap satu induk, satu darah. Jadi nanti di koloni terbangnya itu tidak pecah, tetap gembel lah istilahnya itu. Nah, di situ yang paling menarik kalau dari saya itu kan nanti bisa kompak terbangnya, nggak pecah, sendiri-sendiri terbang, cari jalan sendiri-sendiri itu di atas, jadi pecah-pecah seperti itu. Jadi untuk lebih bagusnya kalau menurut saya merpati Mataraman ini itu 1 kerah dan terbangnya kan bisa 1 koloni. Di situ sisi menarik dari merpati Mataraman ini. Di sini tentang perawatan. Untuk perawatan merpati kupu-kupu iblis Mataram ini beda dengan yang lain. Jadi istilahnya untuk ini fisiknya beda. Untuk kasih makan merpati ini secukupnya saja, jangan ada sisa, nanti kan bisa jamur, itu menyebarkan penyakit. Jadi biasanya saya kasih makannya jagung, beras merah, kadang saya kasih sorghum cantel, itu menambah vitamin juga. Jadi untuk menyupport terbangnya juga pengaruh di makanan itu. Jadi selama ini untuk makanan sering saya campur seperti itu. Untuk kasih makan biasanya saya sehari 2 kali. Untuk paginya tidak terlalu kenyang, sedikit, tapi untuk malamnya biasanya sore itu saya kasih setelah terbang turun, nanti saya kasih makan. Jadi untuk malamnya kan supaya staminanya stabil, nggak mudah terserang penyakit. Untuk tipe ini memang mudah terserang penyakit. Untuk minum sendiri saya kasih air biasa, tapi kadang kalau pas musim cuacanya tidak mendukung itu saya tambah suplemen tiap sore aja, tapi nanti paginya langsung ditarik diganti supaya tidak itu istilahnya overdosis lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau minum pas musim kemarau itu biasa nggak apa-apa, tapi kalau pas musim penghujan kan harus ada suplemen. Nanti untuk malamnya kan kondisi merpati kan nggak tahu fit atau enggaknya itu ya. Di sini saya pelihara ini ada komunitasnya juga, jadi nanti kita sering sharing sama temen, nanti kurang gimana dan nanti ada kendala apa kita tetap ada. Jadi kita nggak kehabisan istilahnya materi seperti itu. Kita ada komunitas kecil lah yang itu memang mempertahankan kupu-kupu Mataraman agar supaya tidak punah dari terutama kota Jogja ini, supaya menjadi ikon kalau ini itu memang asli Mataraman Yogyakarta. Nah itu di sini banyak yang pesen piye sama remaja itu. Jadi untuk ukuran piye itu nanti setelah lepas mandiri. Jadi saya baru berani mengeluarkan supaya di sana tidak stres.
Jadi untuk piye itu resiko stresnya itu tinggi setelah pindah tempat. Jadi nanti di sana dengan di sini makanannya beda, itu kan bisa stres. Jadi untuk piye itu nggak mau makan. Jadi biasanya untuk pemindahan piye nanti saya kasih tahu perawatannya selanjutnya supaya tidak stres itu. Jadi untuk harga piye itu saya bandrol satu pasang itu 150 belum ongkos kirim. Dan untuk remaja sendiri nanti itu di atas 150 sampai 300-an untuk remaja. Untuk remaja itu sudah ampas total bulu biaknya, jadi sudah siap produk seperti itu. Biasanya saya pemesannya seperti itu. Untuk saat ini tidak saya produkan karena ini musim terbang, jadi kita nikmati gaya terbangnya aja untuk saat musim kemarau ini. Untuk waktu produksinya nanti saat musim penghujan seperti itu. Tapi kalau misalkan masih ada dari luar tertarik, saya juga ada, nanti bisa saya pilihkan. Tuh, memang saat ini saya fokuskan latih terbang semua, dari yang kemarin biye sekarang menjadi remaja, tuh supaya jadi karakter terbangnya. Ya, untuk nanti apabila dari teman saudara yang di luar tertarik untuk pelihara merpati kupu-kupu Mataraman, nanti bisa datang langsung ke kandang breeding Putu Golok itu, atau nanti bisa lihat di postingan Facebook saya dan IG saya. Untuk Facebook saya nanti Wilas Tio, seperti itu. Untuk IG-nya Wilas Nugroho, itu saya posting ada video terbang tentang merpati kupu-kupu ini. Dan nanti untuk yang berminat di luar Jogja, nanti saya bisa bantu kirim. Yang di luar pulau pun bisa saya bantu kirimnya. Untuk ongkos kirimnya nanti ditanggung pembeli.